Halo, nama saya Delita Situmorang dari Universitas Pelita Harapan dengan NIM 010912200022. Pada mata kuliah Pengantar Laboratorium Medis, kita akan membahas tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Registrasi Kesehatan. Berikut overview materi pada video kali ini. Yang pertama, bab 1 ketentuan umum yang membahas dari video kali ini yaitu pasal 1. Selanjutnya bab 3 MPKI yang dibahas yaitu bagian ketiga ketentuan investasi pada pasal 19, dan yang terakhir bab 7 itu tentang ketentuan penutup pada pasal 22. Bab 1 ketentuan umum. Pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan 1. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 2. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat. 3. Uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi. 4. Sertifikat kompetensi adalah pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya atau memiliki prestasi di luar program studinya. 5. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan atau pekerjaan profesinya. 6. Surat tanda registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi. 7. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga untuk dan atas nama Menteri yang berfungsi menjamin mutu tenaga kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan yang terdiri dari unsur kementerian dan organisasi profesi kesehatan. 8. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. 10. Kepala badan adalah kepala badan pada Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang pengembangan dan pemberdayaan manusia kesehatan. Selanjutnya bab 3 MPKI. Bagian ketiga kesatuan organisasi dan anggota. Pada pasal 19 berikut pembahasannya yaitu yang pertama, divisi registrasi mempunyai tugas A. Menyusun pedoman pelaksanaan registrasi, B. Menerima dan menyeleksi permohonan STR, C. Melaksanakan pemberian dan pencabutan STR, D. Membuat dan mengelola pembukuan STR, E. Melakukan sosialisasi mengenai STR, F. Melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dengan rangka registrasi bagi tenaga kesehatan, G. Melakukan supervisi ke MTKP dalam rangka monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan dan registrasi. A. Membuat laporan tentang monitoring dan evaluasi serta laporan pelaksanaan secara lokal. 2. Divisi uji kompetensi mempunyai tugas A. Melakukan penyusunan dan penyimpanan materi uji, B. Menyusun manajemen dan pedoman uji kompetensi, C. Melakukan sosialisasi uji kompetensi, D. Menyelenggarakan uji kompetensi bekerjasama dengan perguruan tinggi, E. Melakukan kaji banding mutu tenaga kesehatan melalui evaluasi uji kompetensi, F. Melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dengan rangka uji kompetensi, G. Melakukan supervisi ke MTKP dalam rangka monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan uji kompetensi. Dan H. Membuat laporan tentang monitoring dan evaluasi serta laporan pelaksanaan uji kompetensi.
3. Divisi Pembinaan Keprofesian mempunyai tugas A. Menyusun pedoman pendidikan dan pelatihan di bidang instrumen, strategi, dan metodologi uji kompetensi. B. Melakukan kajian peningkatan mutu tenaga kesehatan berdasarkan kajian divisi uji kompetensi dan registrasi. C. Menyusun pedoman pendidikan dan pelatihan di bidang keprofesian dalam rangka peningkatan mutu tenaga kesehatan. D. Bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait melakukan pendidikan dan pelatihan keprofesian. E. Melaksanakan koordinasi bimbingan uji kompetensi yang diselenggarakan institusi pendidikan. F. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi remedial bekerjasama dengan institusi pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan G. Membuat laporan tentang pembinaan pelaksanaan uji kompetensi remedial dan pelatihan secara berkala. 4. Komite Disiplin Tenaga Kesehatan mempunyai tugas A. Memfasilitasi dan atau menyusun ketentuan tentang etika, standar kompetensi, dan standar pelayanan tenaga kesehatan. B. Menyusun tata cara pengaduan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi atas pelanggaran etika, standar kompetensi, dan standar pelayanan tenaga kesehatan. C. Menerima pengaduan penerima pelayanan kesehatan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran etika, standar kompetensi, dan standar pelayanan tenaga kesehatan. D. Meneliti dan menentukan ada atau tidak adanya pelanggaran etik, standar kompetensi, dan standar pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang diadukan. E. Memberikan sanksi administratif dan atau disiplin keprofesian kepada tenaga kesehatan yang terbukti melakukan pelanggaran etik, standar kompetensi, dan standar pelayanan sesuai dengan tingkat pelanggarannya. F. Membuat laporan tentang monitoring dan evaluasi serta laporan pelaksanaan disiplin tenaga kesehatan. Dan G. Melakukan penilaian terhadap kemampuan tenaga kesehatan dan tindakan administratif bagi tenaga kesehatan yang tidak menjalankan praktik atau pekerjaannya sesuai dengan ketentuan. 5. Ketentuan lebih lanjut tentang tata kerja MTKI diatur dengan keputusan Ketua MTKI. Selanjutnya, bab 7 ketentuan penutup. Pada pasal 32 bunyinya ketentuan registrasi tenaga kesehatan dalam peraturan ini tidak berlaku bagi tenaga medis dan tenaga kefarmasian. Sekian dari penjelasan video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih.